Nah, ya. Prototipe sistem monitoring kualitas udara pendeteksi kadar karbon monoksida CO dan partikulat debu PM10 berbasis Internet of Things. Sederhana ya. Kenapa Reynaldi memilih judul ini? Pertama, berdasarkan referensi penelitian terdahulu sih Pak. Gitu. Terus coba suaramu kurang gede, Ray. Kemudian dikit halo, nama. Pak. Halo Pak, jelas? Ya, itu baru mantap itu. Okay. Ya. Maaf ya Pak. Pertama, saya memilih judul ini berdasarkan referensi penelitian terdahulu Pak untuk parameternya, gitu. Kemudian hasil analisa saya di lapangan Pak terkait dengan jadi alat ini kemudian nanti akan diuji Pak, diuji di lapangan di area pembakaran batu kapur Pak di daerah Karawang. Yang ingin saya monitoring itu hanya 2 parameter saja Pak, karbon monoksida dan partikulat debu. Gitu Pak kurang lebih. Oke ya, jadi saya melihatnya ada 3 key point, ada 3 keyword. Yang pertama adalah peralatan monitoring, betul ya? Betul Pak. Betul. Terus yang kedua adalah parameter monitoring. Betul Pak. Itu ya. Terus yang ketiga adalah implementasi di mana tadi? Di Karawang. Iya Pak. Betul ya? Di Karawang. Betul Pak. Lokasi Nah, Karawang. itu kurang satu lagi. Ya. Kenapa kok Mbak pilih berbasis Internet of Things? Nah, jadi begini Pak. Kalau kenapa berbasis Internet of Things? Karena di area tersebut Pak, di area pembakaran batu kapur tersebut, masyarakat itu tidak dapat mengetahui nih Pak, gimana sih Pak kualitas udara di sana itu apakah baik, apakah buruk, ataukah sangat buruk. Nah kan masyarakat awam tuh tidak tahu tuh Pak, karena kan tidak tersedianya alat. Nah kemudian saya berinisiatif untuk membuat prototipe yang bisa diakses oleh masyarakat secara real time nih Pak. Kira-kira jam segini udaranya baik atau buruk gitu maksudnya ketika mereka beraktivitas pun mereka ketahui gitu Pak secara real time gitu melalui handphone atau melalui handphone juga bisa atau melalui komputer itu bisa mengetahui kualitas udara di area mereka itu seperti apa gitu Pak, kurang lebih. Ya, tahu nggak bedanya setelah real time dan Internet of Things? Nah, coba Internet of Things itu dalam skala yang luas. Saya melihatnya tadi idemu adalah secara online, ya, online monitoring, ini ya. Lalu kalau Internet of Things itu apa? Nah, Internet of Things itu Pak, saya berbasis web server ya Pak ya. Karena itu kan nanti dihubungkan melalui Internet of Things di sini Pak, web servernya berupa ThingSpeak Pak. Idemu sebetulnya kan supaya hasilnya kan bisa secara real time diketahui masyarakat sekitar kan? Nah betul Pak. Betul kan? Memang, ya betul Pak. Ya, itu aja kan. Jadi idemu enggak, gini maksud saya sama Ray. Ketika membuat judul itu straight to the point. Kalau judul itu semakin luas, maka endingnya juga akan semakin bias nanti. Ya. Jadi kalau Internet of Things itu luas banget. Smart City Internet of Things, ya, Smart Wastewater Internet of Things, Smart Lighting Internet of Things, ya. Yang digunakan sekarang itu hampir semuanya juga menggunakan konsep platform. Platform itu apa? Platformnya adalah sebuah tool ya yang digunakan untuk menjaring big data. Nah itu nanti kalau menurut saya nanti daripada kamu dikerucutkan lagi. Oh gitu Pak. Ya, dikerucutkan. Jadi Internet of Things itu terlampau luas. Jadi idenya itu ada 4, ya. Ya, ada sebuah peralatan, ya. Lalu kemudian
kamu tadi kan juga membaca jurnal ya, parameter apa saja yang cocok dimonitor pada kondisi implementasi lapangan di Karawang, di pabrik tadi ya. Terus yang ketiga adalah online monitoring yang secara real time ya itu diketahui oleh masyarakat sekitar gitu deh ya. Betul Pak. Nah, terus sekarang ini prototip. Ngerti nggak maksudnya prototip itu apa? Ini Pak, dummy kalau istilahnya Pak, kalau di perusahaan mungkin ya. Sebelum mas produksi gitu Pak, itu prototip dulu Pak gitu. Ya. Dummy masih produksi. Padahal yang ini tadi keliru ya tulisannya sistem monitoring ya. Maaf Pak, tipe. Kualitas ya. Sistem monitoring ya. Kualitas ya. Mendeteksi kadar karbon monoksida CO partikulat dan berbasis kecil ya. Nah, berbasis Internet of Things ya. Oke, balik lagi prototip. Prototip itu yang bermaksud itu gimana? Jadi kan alat ini kan untuk ini aja Pak, untuk trial Pak, dummy untuk misalkan nanti implementasinya bakal dibuat alat yang skalanya lebih lebih bagus gitu Pak, karena kan ini kan prototipe itu kan desain awal ya Pak ya, nanti kan ada improvement kemudian gitu Pak. Gitu. Jadi ini kan dummy desain awal nanti ya. Nah, jadi barangnya, alatnya ini belum ada dan ingin buat gitu. Iya Bapak. Sudah ada atau belum ada? Udah simpel aja. Pertanyaannya sudah ada atau belum ada? Di mana nih Pak? Di lokasi atau di kita? Nah, alat yang Mbok pakai ini sudah ada atau belum ada? Sudah Pak. Kalau di industri itu sudah. Okay. Yang akan Mbok pakai penelitiannya menggunakan alat di industri itu atau kamu bikin sendiri? Mau bikin sendiri Pak. Jadi saya tuh dalam penelitian ini ingin. Aduh, Re. Pertanyaan saya kan sederhana ya. Cuma pilihin aja salah satu ya. Jadi alat Mbok pakai ini menggunakan alat yang di industri ini atau kamu bikin sendiri? Bikin sendiri Pak. Bukan industri skalanya Pak. Nggak apa-apa, don't worry. Supaya saya juga bisa mengikuti jalan pikiranmu. Iya Pak. Bikin sendiri. Ya, jadi lalu bikin sendiri ini dasarnya atau apa? Dasarnya atau setelah kamu melihat alat yang di industri itu atau bukan? Bukan Pak. Oke. Saya berdasarkan penelitian terdahulu kan ada tuh Pak prototipe kayak gini juga Pak. Cuman berbeda lokasi kemudian. Oke. Jadi bukan atas dasar dari alat yang di industri tapi atas dasar penelitian terdahulu. Gitu ya? Baik, betul Bapak. Jadi penelitian terdahulu ini dari mana? Dari beberapa kampus Pak. Dari beberapa kampus Pak. Dari kampus? Iya, dari beberapa jurnal maksudnya Pak. Oh, dari jurnal kampus. Jurnalnya sudah Mbok download, Renaldi? Sudah Bapak. Gak apa-apa, sudah. Belum gitu aja. Jadi saya sudah, juga biar... Sudah. Oke. Jadi saya sederhana aja pertanyaannya. Saya kasih pertanyaan tertutup pilihan 2 hal ya. Iya Bapak. Kalau begitu ya, peralatan saya melihatnya adalah model ya, karena belum mau bikin gitu ya. Belum Pak. Model ya. Iya. Jadi model pendeteksi CO dan PM10 ini dalam sebuah 1 unit atau 2 unit? 1 unit 2 sensor Pak. Oh, 1 unit 2 sensor. Jadi
Renaldi sudah pikirkan implementasinya kalau belum ada model, belum ada alat, bahwa nanti implementasinya ke biaya. Betul, Bapak. Ke biaya, Pak. Oke. Ya. Nah, kalau menurut saya berarti kamu fokus saja. Fokus Iya, kemana? Pak. Ke model peralatan. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Ya, itu aja sudah luar biasa bagus ya. Ini contoh ya. Iya Bapak. Ya, mudah-mudahan masih ada ya. Tahu ya, kamu sudah pernah mendengar ini atau belum? Mudah-mudahan sudah pernah mendengar ya. Bentar ya, Rinaldi ya. Iya Bapak, nggak apa-apa Pak. Dulu ya. Bapak sebelumnya terima kasih ya Pak udah meluangkan waktu. Oke. Don't worry ya. Bentar ya. Iya Pak. Sabar. Cemaran udara. Oke, mana nih? Ini kali ya. Oke. Mana ini? Oke. Oh, ini dia. Oke ya. Nyata. Nih, Renaldi ya. Ini yang dibuat, ini yang membuat adalah kakak kelasmu. Bentar ya, saya stop sharing dulu ya, Re ya. Iya Pak. Saya stop sharing. Oh, sudah ada ya? Sudah keluar tadi ya? Keluar Pak, tadi udah muncul. Oke, sorry ya. Nah, ini juga sebuah model, Re. Dia fokus pada model, ya kan? Nah, dia model apa? Model mini insinerator, ya kan? Nah, ini yang memeriksa. Ini dulu bimbingan saya juga, ya. Jadi judulnya apa? Nah, coba lihat ya judulnya ya. Analisis emisi gas buang SO2 menggunakan mini insinerator dari pembakaran domestik Puru Cendana, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Ya, tak? Jadi ini ada berapa keyword, ya, tak? Emisi, ya, lalu kemudian insinerator, lalu sampah domestik. Nah, ini ada 3 keyword emisi. Jenis emisinya apa? SO2. Ya, dengan menggunakan apa? Insinerator. Insineratornya itu model. Ya. Lalu apa itu dari pembakaran sampah domestik. Nah, jadi coba siapa Renaldi ya. Iya Bapak. Baca judul paling tidak dari 20 penelitian yang linier sama. Coba lihat judulnya. Ini judulnya kan sangat rigid gitu ya. Straight to the point. Iya, Pak. Ya, rigid banget, straight to the point. Ya, Berucut ya Pak ya? Iya. Nah, judulmu tadi mohon maaf ya. Itu masih sangat bias, jauh. Jadi tidak straight to the point ya. Ya. Ini topiknya apa? Topiknya tentang tentang peralatan pencemaran. Ya. Pencemar udara. Terus yang kedua, yaitu topiknya tentang melihatnya dari topiknya tentang pengendalian pencemaran. Iya Pak, pengendalian pencemaran udara. Iya, gitu ya. Lihat ya. Lalu kemudian diagramnya nih Ray. Oh, ya lah. Iya Pak. Ya lah. Ya. Ya, ya. Sangat sederhana, ya. Sangat sederhana diagramnya. Kamu membuat yang seperti gini, oh udah luar biasa bagus, Ray. Lalu kemudian ini yang dia bikin, ya, dia bikin. Gitu, ya. Ini salah lagi ya, Ray ya. Coba judulnya. Ini judulnya sangat eye-catching, straight to the point. Jadi ketika sudah membaca judul, endingnya itu sudah kebaca. Oh, ini endingnya adalah sebuah nilai. Gitu ya? Nilai apa? Nilai sebuah angka SO2. Nah, endingnya di situ. Sebetulnya SO2-nya itu berapa? Diturunkan dengan menggunakan mini insinerator. Terus dikunci lagi, source-nya, sumber sampahnya dari mana? Dari sampah domestik. Nah, itu terserah mau ambil dari Tambun kayak Bekasi kayak Jakarta kayak Madiun kayak
Temanggung kayak Karawang kayak nggak apa-apa. Ya, jadi ini melihat judulnya ini kan langsung dikunci.